Adik-adik, Kak Yesi bingung nih. Jadi di depan itu ada orang yang lagi minta makan, tapi Kak Yesi punya uang cuma segini. Ini pun Kak Yesi nanti mau beli mainan, buat beli mainan Iron Man yang baru itu loh. Kan kalau Kak Yesi kasih, terus Kak Yesi kan udah nabung lama-lama, nanti uangnya habis. Gimana nih adik-adik? Adik-adik punya saran gak buat Kak Yesi? Masa Kak Yesi kasihin semuanya ini? Gimana ya adik-adik? Hai Kak Yesi. Aduh Kak Yesi bukannya bantuin Kasih aku. Kasih Pak. Jangan keras-keras. Kak Yesi lagi bingung nih Kak. Jadi di luar itu ada orang yang lagi minta makan, tapi Kak Yesi punya uang segini, ini buat beli mainan. Aduh Kak, masa Kak Yesi gak inget sih kata kakak Pamong? Kita kan harus berbagi. Ih, tapi kalau aku berbagi, nanti uang aku habis Kak. Terus aku nanti beli mainan pakai uangnya siapa? Aduh Kak Yesi, kita itu Kak, hidup udah diberkati sama Tuhan dan kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Jadi itu gak apa-apa dikasih ke bapak-bapak yang di luar kan? Ya udah deh, nggak apa-apa. Berarti nanti kalau aku kasih ini ke bapak-bapaknya, nanti Tuhan ngasih yang lebih buat aku ya Kak ya? Pasti dong. Yaudah yuk Kak, kita kasih bareng-bareng. Ya yuk. Yuk. Shalom adik-adik. Gimana nih, udah pada siap ibadah? Udah dong Kak pastinya Kak, semangat ya harusnya ya. Iya semangat nih Kak. Iya. Tapi nih Kak, ada yang kurang kayaknya. Pengiring musiknya ya Kak ya. Iya. Ya, masih kosong. Kayaknya Iya, kalau nggak siapa ada ya? pengiring musik kayak nggak enak gitu ya Kak ya. Iya. Kita panggilin aja Kak, tapi kita mau sulap nih. Gimana? Siap ya adik-adik? 1, 2, 3, spring. Gimana sulapnya gimana? Iya. Berhasil ya Kak ya? Mantul. Mantul. Kita kenalan dulu nih Kak, siapa yang pemain musiknya? Ya, silakan Mas. Ya, Mas Koko namanya. Bisa disapa Mas, halo adik-adik. Ya. Oke, kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini ya Kak ya. Tapi Ya. kita mau berdoa dulu. Siapa ini yang mimpin berdoa? Kak Zeva? Ya, aku. Oke. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini Bapa. Kami masih bisa bernafas, kami masih hidup Tuhan, itu semua karena cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu Bapa, kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami agar kami bisa duduk diam dan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan Amin. Wah. Oke Kak, lagu pertama kita mau semangat, bangkit berdiri, kita mau nyanyi Mars GKJW. ya. Mars anak GKJW. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Bait yang kedua ya adik-adik. Aku anak GKJW, bersandar pada firman-Nya, hidup satu iman dan satu baptisan dalam persekutuan. Aku anak GKJW, belajar
belajar jadi saksinya. Kuasa Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus jadi sumber hidupku. Rajin berdoa. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan. Ayo yang keras, apa? GKJW Gerejaku. Semangat sekali kayaknya adik-adiknya ya kak ya. Iya, belum capek ya adik-adik? Belum dong. Ya, tiba saatnya adik-adik kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, masih semangat ya semuanya? Masih dong kak, aku belum capek kak. Adik-adik pasti di rumah juga belum capek nih. Iya, kita pujikan apa kak? Hari ini harinya Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bentar nih kak, tapi hari ini hari apa ya kak? Hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Tapi kak, harinya Tuhan gak hanya hari Minggu. Oh iya? Semua hari adalah harinya Tuhan. Oh iya. Ya, kita pujikan sekali lagi, tapi kita harinya sebutin, diganti ya kak? Iya, kita hari sebutin Senin semua hari sampai hari Minggu. Oke, musik. Hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Yeay. Nah, tiba saatnya nih kak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau kiranya berkati kami supaya kami bisa duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pamong kami yang mengajar kami. Kiranya Engkau berkati mereka supaya apa yang keluar dari mulutnya hanya kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini seru doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai adik-adik. Udah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti siap dong kak. Yuk disiapin dulu Alkitabnya. Diambil dulu yuk Alkitabnya. Oke, pada sudah pegang Alkitab semua kan?
Nah, mari Sudah. kita buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutkanlah mereka semua dengan rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan yang diselamatkan. Amin. Nah, Kak Zeva, tahu nggak kira-kira jemaat mula-mula itu seperti apa? Seperti apa sih, Kak? Nah, jemaat mula-mula itu mencukai adanya persekutuan. Persekutuan satu dengan yang lain, salah satunya adalah dengan memecahkan roti sebagai wujud perjamuan kasih di antara mereka dan berdoa bersama secara teratur. Tuhan Yesus menggunakan roti dan anggur untuk menunjukkan bagaimana hidupnya akan dikorbankan untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Nah, jemaat mula-mula ini juga saling berbagi kesulitan di antara orang Kristen, diwujudkan dalam suatu tindakan sosial sebagai dukungan keuangan bagi sesama yang kekurangan. Dan mereka ini saling peduli dengan yang lain, saling berbela rasa, dan dengan sepenuh hati mendukung kepentingan satu dengan yang lain. Mereka itu takut pada rasul-rasul loh, Kak, dan menaruh hormat terhadap mereka. Wow, bagus ya adik-adik. Nah, sekarang dari apa yang kita baca tadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 dan yang sudah dijelaskan oleh Kak Ayo tadi, kita dapat bersama-sama mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, cara hidup jemaat mula-mula adalah berkumpul, bersekutu, dan mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, bersama-sama memuji nama Tuhan. Yang ketiga, saling mendoakan. Dan yang keempat, saling berbagi. Nah, sekarang kakak mau nanya nih ke Kak Ayo. Iya. Apakah Kak Ayo pernah berdoa untuk teman-temannya Kak Ayo dan pernah berbagi untuk teman-temannya Kak Ayo? Sepasti pernah dong, Kak. Wah, puji Tuhan, bagus ya adik-adik. Nah, sekarang masihkah ada adik-adik yang diantara kita semua yang tidak pernah saling mendoakan satu dengan yang lainnya dan tidak pernah berbagi dengan teman-temannya? Mau itu teman di sekolah, mau teman di rumah, mau teman di gereja. Apakah adik-adik ada yang tidak pernah berbagi dengan teman-temannya? Pasti tidak ada ya adik-adik. Kakak yakin adik-adik di GKJW Jemaat Tropodo luar biasa. Pasti semuanya hidup dengan saling mendoakan satu sama lain, saling berbagi satu sama lain, seperti itu. Nah, kenapa sih, Kak, kita harus berbagi dan berbuat baik? Nah, kenapa itu, Kak? Nah, karena kita adalah orang Kristen, kita itu dipanggil menjadi terang, Kak. Kekristenan itu identik dengan kebaikan. Dari dulu, kalau orang dengar orang Kristen, dalam benak mereka pikirannya itu adalah orang Kristen adalah orang yang baik, Kak. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipakai jadi terang dan itu identik dengan kebaikan. Janganlah kita berbuat baik untuk disanjung, sehingga menjadi bantu sandungan untuk diri kita sendiri dan membuat orang lain berkata, orang Kristen kok gitu sih? Berbuat baiklah dan saling berbagi karena kita telah dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anak terang dan untuk memuliakan Bapa kita di sorga. Nah iya Kak, benar banget. Apalagi dengan adanya wabah corona ini,
banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang belum tentu bisa makan, Kak. Nah, terus kesusahan, juga tidak bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Kasihan juga ya Kak. Iya, benar banget, Kak. Maka dari itu, kita sebagai murid Tuhan Yesus wajib untuk mendoakan mereka, mau meringankan beban mereka, mau menolong mereka, terus mau berbagi apapun yang kita punyai. Karena itulah yang diajarkan oleh para jemaat mula-mula dulu, adik-adik. Seperti Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai juga nantinya. Ya, Sebagai anak-anak terang, kita harus berbagi dan berbuat baik. iya benar banget, Kak. Karena itu adik-adik kita harus percaya bahwa kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Dan perlu diingat bahwa ketika kita memberi, kita tidak sedang kehilangan ataupun kekurangan. Nah, adik-adik kita punya ayat hafalan ya, Kak. Apa nih Kak ayatnya Kak? Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Nah, jangan lupa dihafalin ya adik-adik di rumah. Diulang lagi dong Kak, dari mana tadi ayatnya? Dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Nah jangan lupa ya adik-adik dihafalin ya. Ya. Dadah adik-adik. Dadah adik-adik. Terima kasih. Wah, terima kasih ya Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Kak ya. Ya. Firman-Nya begitu indah sekali. Oke, tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik persiapkan dulu persembahannya. Kita tunggu. Ya, nanti persembahannya diiringi lagu Ku Cinta Cinta Keluarga Keluarga Tuhan. Oke, musik. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita ulang dari awal ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Tiba saatnya adik-adik kita mau berdoa buat bangsa negara kita, gereja, orang tua, dan sekolah kita. Ya, oke. Kita mau berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Engkau kiranya berkati bangsa negara ini Tuhan. Cepat pulihkan bangsa ini Tuhan, supaya kami bisa bersekolah lagi, kami bisa bermain lagi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Engkau berkati gereja GKJW Tropodo Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanannya, dalam segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang dari sempurna ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya kami mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan mereka panjang umur, kesehatan, kekuatan, agar kelak dapat melihat kami sukses Tuhan. Engkau berkati di dalam segala pergumulan kehidupan kedua orang tua kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang campur tangan di dalam kehidupan kedua orang tua kami. Engkau juga berikan berkat yang cukup agar apapun yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua kami dapat terpenuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan
berikan kami hikmat, marifat, kepadan, kecerdasan Tuhan, agar apapun yang diajarkan oleh guru-guru kami di sekolah, biarlah ilmunya dapat bermanfaat untuk kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah apapun yang menjadi cita-cita kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa syafaat ini di dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, biarlah persembahan ini dapat melebarkan kerajaan-Mu yang ada di dunia ini Bapa. Engkau juga berkati saudara kami yang sudah Engkau tunjuk Tuhan untuk mengelola persembahan kami. Biarlah roh kebijaksanaan juga berasal dari Engkau Bapa, menaungi kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kita mau memperkenalin ke adik-adik semua nih lagu baru, yaitu tentang buah-buah roh. Oke, kita belajar bareng-bareng ya adik-adik. Musik Kak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita ulang dari awal ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah Roh Kudus. Itulah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Dadah adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.